Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 artis yang terlibat dalam kasus DNA Pro. Nah, menariknya dari ketiga artis ini nasibnya berbeda gitu ya di dalam pusaran kasus DNA Pro. Siapa saja artis yang saya maksud? Yaitu Rosa, penyanyi lah kita tahu. Kemudian Yosi Project Pop, penyanyi juga dan juga pencipta lagu. Dan Ivan Gunawan, ya. Ivan Gunawan, ya dia desainer baju, ya hairstylist, ya kira-kira gitulah ya. Nah, nasib dari ketiga artis ini berbeda. Ivan Gunawan seperti yang kita ketahui, dia diperiksa terlebih dahulu dan dia menyerahkan uang hasil kontraknya sebagai brand ambassador hampir sekitar 1 miliar gitu ya. Sebenarnya 1 miliar, tapi karena dipotong pajak yang sudah disetor mungkin oleh dia, jadi cuma sekitar 900 juta sekian. Rosa ketika dia diperiksa awalnya dikabarkan uang honornya menyanyi itu disita juga atau diserahkan ke Bareskrim. Tapi kemudian publik ribut, anggota DPR pun berkomentar mengenai nasib Rosa yang tidak seharusnya dikriminalisasi karena dia hanya sebagai artis yang hanya disuruh nyanyi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah Yosi Project Pop yang diminta untuk menulis atau menciptakan lagu untuk DNA Pro, ya. Nah, kita bahas dulu tentang Rosa gitu ya, karena ini menarik. Nah, kita lihat di sini Detik News ya. Ya, ini berita minggu lalu ya. Berita minggu lalu. Dia bilang 3 kabar terbaru honor manggung Rosa dari DNA Pro ternyata tak disita. Oke. Nah, di sini Rosa ya yang awalnya katanya mengembalikan honor manggung dari DNA Pro, ternyata duit itu tidak disita aparat penegak hukum. Katanya, berikut 3 kabar terbaru soal honor manggung Rosa. Nah, Rosa kan sudah diperiksa di Bareskrim ya pada Kamis 21 April. Dia mengaku kepada polisi dia menyanyi 1 kali di acara DNA Pro dan mendapat uang dari acara itu di akhir tahun 2021. Nah, uang itu akan disita sementara. Ya. Di situ ada di tengah-tengah tuh ada yang tulisan biru. Baca juga, Rosa serahkan 172 juta fee nyanyi DNA Pro di Bali ke Bareskrim. Ya, dan di bawahnya kita lihat pada hari Sabtu 23 April, Rosa menyerahkan duit honor manggung acara DNA Pro itu ke Bareskrim Polri. Nominalnya 172 juta. Wah, lumayan ya. Sekali nyanyi 172 juta. Oke. Nah, hal ini memantik komentar dari Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasko Ahmad ya. Dia bilang dia tidak sepakat kalau Rosa harus mengembalikan uang honor hasil kerjanya menyanyi di acara itu. Memang saat itu adalah acaranya DNA Pro. Alasannya Rosa hanya mengisi acara dan tidak terlibat praktik kejahatan. Setuju sih saya. Setuju. Kalau saya jadi Rosa, saya diundang nyanyi, ya senang saya dong dapat honor. Saya nggak tahu yang undang itu siapa gitu ya. Begitu selesai nyanyi ternyata itu DNA Pro yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Leduh, masa saya harus pulangkan uang? Kira-kira begitu ya. Tapi oke lah, kita lanjut dulu. Ketua Partai Demokrat itu, bukannya yang lain nih, sorry. Ketua Partai Demokrat yaitu Didik Mukrianto juga memandang Rosa perlu dilindungi. Rosa tidak layak dikriminalisasi. Nah, ada 3 fakta. Fakta pertama, sebelumnya polisi itu sempat menyatakan menyita honor Rosa.
Itu fakta pertama. Nah, siapa yang menyatakan? Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, yaitu Kombes Gatot Reply Handoko, mengatakan uang 172 juta yang diserahkan Rosa itu dijadikan barang bukti. Polisi mengungkapkan honor artis itu didapat dari hasil kejahatan DNA Pro. Betul sih, uang itu adalah hasil kejahatan DNA Pro, tapi Rosa kan tidak tahu apakah uang itu hasil kejahatan atau tidak. Itu menurut saya loh ya. Contoh gini deh, saya punya restoran, tetapi didatangi oleh sejumlah koruptor, dan saya tidak tahu yang makan di restoran saya koruptor. Dia membelanjakan uang hasil kejahatan dia mengkorupsi proyek tertentu gitu. Tapi makannya di restoran saya di hotel bintang 5. Dia traktir beberapa orang, misalnya bilnya 10 juta. Ternyata yang makan di restoran saya itu koruptor. Dan yang dia bayar setelah makan di restoran saya itu 10 juta hasil kejahatan. Rasanya juga tidak fair ya kalau restoran saya diminta uangnya 10 juta karena itu adalah hasil korupsi. Kan saya nggak tahu yang makan ini siapa. Kan repot juga ya kalau setiap orang makan saya suruh tanda tangan, tolong tanda tangan bahwa uang Anda bukan hasil kejahatan. Kan gitu. Kira-kira begitu ya maksudnya ya. Tapi di sini polisi mengatakan honor itu didapat dari hasil kejahatan DNA Pro. Kejahatan DNA Pro, betul, DNA Pro melakukan kejahatannya. Tetapi Rosa kan tidak tahu. Oke? Di sini dikatakan, iya, disita untuk jadi barang bukti, kata Pak Gatot ya. Karena itu kan aliran dana ilegal yang dari para pihak DNA Pro. Nah pertanyaannya, itu kemana saja arahnya? Ada yang ke si A, si B, si C, dan si D. Otomatis kita kan memintai keterangan daripada orang yang disampaikan oleh para tersangka yang sudah diperiksa. Berarti uang itu masuk dalam kategori apa? Uang member korban yang diambil para tersangka, kata Kombes Gatot Reply Handoko Minggu 24 April. Betul sih, uang itu adalah uang haram gitu ya. Kayak tadi contohnya uang koruptor, tapi makan di restoran saya gitu. Oke lah, saya diperiksa. Betulkah restoran Bapak pada tanggal sekian kedatangan 10 orang koruptor dan makan pesta di restoran Bapak keluar biaya 10 juta? Iya betul, misalnya. Ya, tapi rasanya kan makanan sudah dimakan sama dia gitu ya. Dan dia bayar, kan saya nggak tahu itu koruptor. Rasanya agak kurang fair gitu ya. Kalau saya sebagai pemilik restoran harus menyerahkan uang 10 juta saya untuk disita. Karena itu adalah uang hasil kejahatan sang koruptor gitu. Kira-kira begitu. Tapi di sini dinyatakan disita karena itu adalah uang kejahatan. Oke, itu fakta pertama. Tetapi fakta kedua, nah ini ada kontradiksi. Pertama, polisi menyatakan disita karena itu adalah uang hasil kejahatan. Tetapi kedua, beberapa hari kemudian, polisi nyatakan tidak sita honor Rosa katanya. Nah, keterangan berubah katanya. Polisi menyatakan tidak menyita honor Rosa. Selain itu, polisi menyatakan Rosa tidak menyerahkan Rp 172 juta honor manggungnya. Jadi ada kesimpang siuran informasi nih. Ya nggak tahu lah ya siapa yang benar atau siapa yang salah. Tetapi kita pegang yang nomor 2-nya saja ya. Bahwa polisi nyatakan tidak sita. Rosa mungkin mau disita tapi Rosa nggak bawa kali uangnya, gimana lah saya nggak tahu ya. Jadi Rosa pada saat itu katanya tidak menyerahkan 172 jutanya. Dikatakan oleh Bapak Brigjen Wisnu Hermawan, yaitu Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus, Rosa tidak menyerahkan uang hasil nyanyinya katanya saat dimintai konfirmasi Selasa lalu 26 April. Ya, penyidik di Tipideksus hingga saat ini belum melakukan penyitaan terhadap uang pembayaran DNA Pro atas honor manggung Rosa, ujar Brigjen Wisnu. Nah, sebaiknya memang tidak harus disita gitu ya, karena Rosa bekerja secara profesional dan dia tidak tahu bahwa DNA Pro ini yang membayarkan dia sejumlah uang adalah uang hasil kejahatan. Ya sama kayak tadi. Saya kedatangan sejumlah koruptor makan di restoran saya misalnya, ya saya mana tanya Anda koruptor, uang Anda bersih kan? Enggak juga gitu ya. Ketiga, penyidik menyimpulkan tak ada niat jahat dalam aliran tersebut. Dengan demikian juga maka uang honor Rosa tidak perlu disita. Betul. Yang tiga ini paling betul.
Karena tidak ada niat jahat dari Rosa untuk mendapatkan uang itu. Dia nggak tahu, dia cuma nyanyi sebagai penyanyi profesional dong, dia harus bayar honor manajernya, make up artis mungkin, dan lain-lain. Dan dia tidak tahu, jadi tidak ada niat jahat. Nah, dikatakan di sini dari hasil pemeriksaan dan alat bukti yang didapat oleh penyidik, penyidik berkesimpulan tidak menemukan mens rea atau niat jahat dalam peristiwa mengalirnya dana DNA Pro tersebut kepada Rosa. Nah, mens rea itu bisa ditemukan kalau misalnya Rosa dititipi uang gitu oleh bos DNA Pro. Rosa, tolong titip nih 10 miliar supaya uang ini selamat misalnya, dan Rosa menerima. Nah, itu bisa menjadi mens rea. Tapi di sini mens rea itu atau niat jahat tidak ada, karena Rosa dipanggil untuk hanya manggung, hanya nyanyi gitu ya. Jadi penyidik berkesimpulan tidak ada mens reanya, tidak ada niat jahatnya dalam peristiwa mengalirnya dana itu dari DNA Pro ke Rosa. Ya, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bapak Brigjen Wisnu Hermawan. Ya, jadi 3 fakta ini menurut saya cukup melegakan, sehingga di kemudian hari tadi contoh ya, kalau misalnya restoran saya kedatangan tamu yang saya nggak kenal, ternyata misalnya bos-bosnya robot trading, entah itu ATG, Net89, Evotrade, Fahrenheit, lah kan saya nggak kenal, makan di restoran saya. Kemudian bisa saja misalnya nggak 10 juta dah, karena dia makannya lobster dan segala macam, habis 100 juta gitu ya. Yang nggak fair lah kalau saya diminta harus menyerahkan uang 100 jutanya. Orang lobster saya sudah dimakan, oyster saya sudah dimakan gitu ya, masuk perut dia, dan dia bayar saya, dan yang saya charge juga nilai apa adanya ya. Harusnya tidak lah, kira-kira begitu. Atau begini, saya showroom mobil, saya nggak tahu ini ya, kan saya nggak kenal siapa founder-founder robot-robot trading, walaupun beberapa sudah tahu gitu ya. Dia beli, saya punya showroom mobil, misalnya Bentley yang harganya sekian miliar. Bentley-nya dibeli, uangnya saya ambil dong ya, karena mobil saya dibeli. Ya nggak mungkin lah mobilnya disita terus uang saya juga disita. Ya orang dia sudah beli barang saya ya. Begitu juga dengan Rosa. Rosa sudah memberikan jasanya dan tidak ada niat jahat. Dia hanya nyanyi dan tidak tahu. Oke? Jadi jelas ya kenapa Rosa uangnya tidak jadi disita. Kemudian kita lihat nasibnya Yosi Project Pop. Nah, di sini dari CNN dikatakan Yosi Project Pop akui terlibat buat lagu. Kan dia pencipta lagu untuk DNA Pro, kan? Nah, musisi Herman Yosis Mokalu alias Yosi Project Pop rampung diperiksa oleh penyidik Barreskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan investasi robot trading DNA. Jumat lalu, Yosi diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Dia mengakui terkait dengan perusahaan itu lantaran diminta untuk membuat jingle atau lagu, ya kan? Saya di awal Agustus 2021 diminta oleh perwakilan DNA Pro untuk membuatkan mereka jingle. Ya, kata Yosi kepada wartawan usai diperiksa. Menurutnya DNA Pro memilih dirinya lantaran selama ini dia punya latar belakang atau keahlian untuk dalam membuat lagu bagi orang lain. Dirinya, katanya, nah ini menarik nih ya, dirinya sempat curiga kepada perusahaan yang mengklaim dirinya sebagai penyedia jasa robot trading. Hal itu juga disampaikan kepada penyidik. Tapi kala itu ia tidak menemukan legalitas perusahaan saat melakukan riset untuk menulis lirik lagu. Dia cek-cek, nggak ada apakah ini legal atau ilegal, kira-kira begitu. Nah, tapi katanya saat dia mencari info, benar dia tidak menemukan legalitas lah ya. Apakah perusahaan di sini dikatakan pada saat itu saya mencari infonya, memang pada Agustus tersebut info yang menyatakan DNA Pro adakah perusahaan ilegal atau semacamnya itu tidak ada. Jadi dia sudah melakukan riset, mengecek legalitas lah. Tapi kata dia pada Agustus tidak ada infonya. Tapi ia baru mengetahui 2 bulan terakhir bahwa DNA Pro merupakan perusahaan yang diblokir dan dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Jadi dengan kata lain, Yosi mengemukakan bahwa ketika dia menerima
order untuk membuat itu, dia sudah melakukan pengecekan, tapi dia tidak menemukan apakah DNA Pro itu legal atau ilegal. Ya, jadi dia buat lagunya. Atau dengan kata lain, kalau dia tahu itu ilegal, ya mungkin dia nggak buat. Kira-kira begitulah maksudnya yang saya bisa tangkap di sini. Yosi menyatakan bakal bersiap kooperatif dan membantu proses penegakan hukum. Ia menyatakan bersedia. Nah, dia menyatakan bersedia apabila kepolisian meminta agar uang dari DNA Pro yang didapatnya dari membuat lagu itu diserahkan. Dia menyatakan bersedia. Ya daripada pusing ya udahlah, kira-kira begitu mungkin ya. Dalam kasus ini polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah figur publik lainnya seperti Billy Syahputra, Rizky Bilar, kan sudah ya, Lesti Kejora, DJ Una, dan Muhammad Devirsa alias Virsa. Polisi menduga bahwa perusahaan penyedia jasa robot trading itu diduga mengucurkan dana kepada sejumlah pesohor. Barreskrim juga telah memeriksa Ivan Gunawan pekan lalu. Ivan berperan sebagai brand ambassador aplikasi tersebut. Ia menerima kontrak untuk mempromosikan DNA Pro sebesar 1 miliar. Nah, Ivan ini beda kasusnya. Kalau Yosi diminta untuk membuat lagu dan dia bilang dia sudah research dan dia tidak menemukan data bahwa DNA atau DNA Pro ilegal. Tapi 2 bulan terakhir dia baru tahu DNA Pro itu legal. Tapi dia menyatakan dia bersedialah kalau diminta. Tetapi setahu saya, sepertinya Yosi maksud saya, akan diperlakukan seperti Rosa, bahwa dia tidak akan disita. Menurut saya ya, karena tidak ada niat jahat dari Yosi ketika menciptakan lagu. Oke, tidak ada mens rea. Beda dengan Ivan Gunawan. Nah kita lihat lagi videonya Ivan Gunawan. Hai, aku lagi nongkrong nih sore-sore di Kejora Coffee. Tahu nggak sih, aku tuh baru aja ngebuktiin sendiri mudahnya tarik cuan dari hasil robot aku di DNA Pro Group Rudus. Tahu kan? Ini nih beneran bukan halu-halu, bukan kaleng-kaleng, bukan janji palsu. Withdraw kita nggak dibatasin dan broker nggak pernah gagal bayar. Dijamin guys. Hati-hati makanya kalau pilih robot forex, karena legalitasnya masih banyak dipertanyakan. Boro-boro untung malah buntung shy. Yuk buruan join DNA Pro Rudus Group. Diem aja kita cuan. Nah, kita lihat kan di video tadi, dan ketika diperiksa Ivan Gunawan juga mengaku ia mendapatkan kontrak sebagai brand ambassador. Di situ jelas kan dia mempromosikan. Beda dengan Rosa yang hanya nyanyi. Beda dengan Yosi yang hanya membuat jingle atau lagu untuk DNA Pro. Kalau ini dia mempromosikan. Dapat cuan, dia seakan-akan mempromosikan dia juga main. Dia juga mempromosikan brokernya tidak pernah gagal bayar, withdrawnya tidak dibatasi. Nah sekarang brokernya gagal bayar, withdrawnya nggak keluar-keluar gitu ya. Nah dia terlibat di sini sebagai brand ambassador. Apakah ada mens rea-nya atau niat jahatnya? Saya tidak mau jawab. Ya, tapi di sini jelas dia jadi brand ambassador, maka dari itu uangnya disita. Karena dia mempromosikan. Oke, untungnya saya nggak tahu ya, apakah dia jadi afiliator juga, membangun grup di bawahnya, saya tidak tahu. Kalau dia jadi afiliator juga, maka dia bisa dituntut oleh para downline-nya. Kecuali dia membayar para downline-nya kerugiannya. Saya tidak tahu. Ya, jadi beda kasusnya Rosa, Yosi, dan Ivan Gunawan beda. Karena Ivan Gunawan yang tadi kita lihat videonya, dia benar menjadi brand ambassador untuk DNA Pro, khususnya grup Rudus. Yang foundernya, kalau saya tidak salah, sudah ditangkap oleh Barreskrim Polri. Itulah yang menyebabkan uang dari Ivan Gunawan harus disita. Sedangkan untuk Rosa dan Yosi Project Pop tidak disita. Rosa sudah jelas dikatakan tidak disita. Yosi menyatakan bersedia tapi tidak dijelaskan lagi apakah disita uangnya. Rasanya juga tidak. Oke? Jadi itulah yang membedakan nasibnya Rosa, Yosi Project Pop, dan Ivan Gunawan. Yang jelas
menerima job sebagai brand ambassador, mempromosikan. Seakan-akan dia juga ikut bermain DNA Pro dan terima cuan katanya. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.